Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan pejabat fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Buleleng berinisial NADK sebagai tersangka kasus pemerasan. Ini merupakan tersangka kedua menyusul Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP berinisial IMK yang telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu. Setelah diperiksa tim dokter dan dinyatakan sehat dengan rompi pink, tahanan kejaksaan dan tangan terborgol, NADK menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Grobogan. Tersangka NADK berperan mempersiapkan gambar teknis pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG dengan kesepakatan pembagian hasil uang yang diminta dari pengembang. Tersangka juga memanipulasi sertifikat kompetensi ahli atau SKA milik orang lain dengan cara menduplikat menggunakan scanner. Untuk hasil kerjanya ini, NADK mendapat pembagian Rp700.000 per surat PBG. Tersangka NADK ini bekerja sama dengan tersangka IMK yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka untuk mempersiapkan. Jadi tersangka NADK ini bertugas mempersiapkan gambar teknis pengurusan PBG, permohonan bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung, di mana selaku petugas teknis pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng mendapatkan pembagian dari uang hasil yang diminta oleh tersangka IMK sebelumnya. Bagaimana Pak Kajati sampaikan tadi, itu kan tidak semua daerah di Provinsi Bali ini dianggap bisa memiliki kualifikasi untuk mendapatkan bantuan rumah bersubsidi. Jadi di Kabupaten Buleleng ini mendapatkan itu. Pada periode 2020 sampai 2024 itu proses inilah diajukan setelah COVID, sehingga pemerintah memberikan stimulus berupa rumah murah. Inilah dipergunakan celah untuk mendapatkan keuntungan oleh para tersangka ini. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumedana, menjelaskan timnya masih terus bergerak untuk menelusuri aliran dana dari para tersangka. Mudah-mudahan dia terbuka ini dua-duanya, Pak. Saya kasih ini, Pak. Saya kasih ini. Nah, ini. Kita telusuri semua. Kalau ada informasi, Pak, saya dapatkan informasi ini, Pak. Lebih bagus lagi. Harapan kita terbuka begini apa? Ada laporan dari masyarakat. Ini kan tidak hanya perizinan perumahan, perizinan yang lain juga pasti juga sama. Itu banyak gratifikasi yang belum kami ungkap ini. Dan laporan itu banyak tapi membuktikannya sulit. Dari ini kita himbau nih, jangan sampai ada lagi nih. Ntar tiba-tiba ceklek. Nah, kayaknya kan senang begitu. Sulitnya kenapa tuh Pak? Tidak ada yang lapor. Mereka takut nanti nggak jalan misalnya. Sementara kami sudah mendengar ada sampai 80 juta satu perizinan. Kajati bahkan memastikan jumlah tersangka akan terus bertambah dari hasil penyidikan para tersangka dan saksi yang telah diperiksa. Dari Denpasar, Dewi Mariati, iNews melaporkan.